Dalam perjalanan 50 tahun Super Sentai, tentu saja selalu ada konsep-konsep baru yang ditawarkan pada tiap season. Namun tetap saja, ada beberapa season yang terkesan hanya mengulang konsep yang sudah ada pada season terdahulunya. Dan hal itu menjadi wajar saja, karena pertaruhannya bukan cuma cerita serial televisinya saja, melainkan banyak hal seperti toy selling, rating dan juga sharing, serta banyak hal lain yang penting untuk dipertimbangkan. Dan dalam episode ini, kita akan mengulas tentang beberapa season Super Sentai yang terkesan mengulang konsep dari Sentai lainnya. Entah itu kostum, mecha, dan semacamnya, yang membuat kita berpikir bahwa kayaknya kita sudah pernah lihat yang beginian deh. Dan karena akan ada detail poin dalam tiap segmen nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 Super Sentai yang mengkopi konsep Sentai lainnya versi Tokofax Indonesia. Gekiso Sentai K-Ranger. Kalau ini menjadi sangat wajar, sebab K-Ranger sendiri merupakan parodi dari Kosoku Sentai Turbo Ranger 7 tahun sebelumnya, dimana selain mengulang tema automobil, K-Ranger juga menggabungkan tema mistis, alien, dan juga teknologi menjadi satu. Bahkan kalian bisa melihat keidentikan adegan henshin yang simple ala Turbo Ranger tersebut yang disimulasikan ulang di serial K-Ranger ini. Bahkan kedua series ini berubah menggunakan perangkat gelang yang memang pada saat itu sedang tren sebagai sebuah henshin item di franchise ini. Bedanya, tentu saja karena ini merupakan season parodi, maka K-Ranger lebih banyak menghadirkan cerita komedi yang bisa mengocok perut pemirsa. Tidak seperti Turbo Ranger yang lebih serius dan juga dark. Namun dalam hal ini, K-Ranger kesannya seperti memaksimalkan potensi yang tidak dimiliki oleh Turbo Ranger. Sebab Turbo Ranger bahkan masih memiliki mecha non-mobil seperti halnya Turbo Rager dan juga bahkan mengendarai sepeda motor. Sementara K-Ranger semua senjatanya berbentuk mobil, kendaraannya juga mobil, mekanya mobil semua, bahkan pekerjaan para personilnya adalah karyawan sebuah bengkel yang tentu saja berhubungan langsung dengan automobil, sehingga mungkin penonton modern saat ini masih bisa lebih enjoy kalau disuruh nonton K-Ranger daripada Turbo Ranger. Namun bagaimanapun itu, hal tersebut membuktikan bahwa Turbo Ranger merupakan season yang sangat berpengaruh dan mengubah wajah franchise ini menjadi lebih inspiratif. Ninpu Sentai Harikenger. Karena season ini adalah Sentai ninja kedua dalam franchise ini, tentu saja membuktikan bahwa Harikenger mengulang tema dari ninja Sentai Kaku Ranger beberapa tahun sebelumnya. Namun bukan konsep ninja saja yang mereka duplikasi, melainkan beberapa elemen lain yang mungkin sudah sangat familiar, dimana seperti yang kamu tahu, anggota utamanya terdiri dari 3 personil dengan format warna merah, biru, dan kuning yang sangat mirip seperti Choju Sentai Lifeman, bahkan nyaris sangat identik. Di mana Red Ranger-nya sama-sama bermotif burung, Yellow Ranger-nya bermotif singa, bahkan Blue Ranger wanitanya bermotif lumba-lumba. Dan lebih uniknya lagi, Harikenger juga menambah 2 personil Ranger baru, yakni Go Ranger, yang konsepnya juga mirip seperti pertambahan Black Bison dan Green Sai yang ada di serial Lifeman. Jadi seolah ini menggabungkan konsep Lifeman dan Kaku Ranger menjadi satu season baru di era 2000-an. Bedanya, Lifeman tidak memiliki Six Ranger seperti yang dihadirkan pada serial Harikenger ini, karena tren tersebut memang belum ada pada saat Lifeman ditayangkan pada akhir 80-an dulu. Dan secara konsep cerita, tentu saja ini sangat berbeda dengan Lifeman maupun Kaku Ranger, di mana Harikenger lebih riang gembira sehingga lebih mudah digemari oleh anak-anak sampai saat ini. Terbukti dari seringnya mereka dipanggil untuk beberapa momentum reuni dan juga anniversary, bahkan setelah lebih dari 20 tahun lamanya. Engine Sentai Go Onger. Dan bicara soal Lifeman, maka nggak ada yang lebih niru lagi dalam tanda kutip selain dari Engine Sentai Go Onger ini, dimana mulai dari motif hewan bahkan kostum, semuanya nyaris sama persis. Bahkan kedua-duanya sama-sama menggabungkan kendaraan dan juga hewan menjadi sebuah konsep mecha dalam serial masing-masing. Tapi kita mulai dari segi kostum dulu, dimana memiliki motif hewan pada bentuk helmetnya, serta memiliki kostum beraksen huruf V pada bagian torsonya, lengkap dengan logo hewan pada bagian dada personilnya.
Bahkan Red Ranger-nya sama-sama bermotif burung dan sama-sama dimulai dengan format trio, yakni Red, Blue, dan juga Yellow, yang sekali lagi mirip dengan Lifeman. Namun bedanya di sini ada perbedaan warna gender personilnya, yakni Blue adalah pria dan Yellow yang justru adalah wanita di serial Go-Onger. Namun uniknya, Blue Ranger di sini bermotif singa, seperti halnya Yellow Lion yang adalah personil pria dalam trio utamanya. Dan yang lebih unik lagi, kedua season ini punya dua tambahan additional Ranger yang berwarna black dan juga green, yang tentu saja jarang sekali warna tersebut disatukan dalam satu tim utama pada saat itu. Namun sekali lagi, bedanya adalah bahwa engine Sentai Go-Onger lebih menekankan cerita yang riang gembira dan juga sangat komedik, seperti halnya K-Ranger yang sama-sama berkonsep automobil. Sementara Lifeman adalah salah satu season yang digadang-gadang sangat dark secara keseluruhan. Namun itu sudah membuktikan bahwa Lifeman memang adalah season yang sangat berpengaruh pada era modern saat ini. 'Dobutsu Sentai Zyuohger. Mungkin saat pertama kali melihat atau mendengar bahwa Dobutsu Sentai Zyuohger adalah Sentai Anniversary yang bertema hewan buas, maka sulit sekali menepis bayang-bayang Gao Ranger dalam kasus ini, di mana tema hewan buas dengan segala penekanannya sudah lebih dulu dilakukan oleh Gao Ranger 15 tahun sebelum serial Zyuohger dimulai. Jadi buat apa mengulang tema dan konsep yang sudah ada, apalagi kalau season yang dimaksud sudah sangat sukses dan tidak ada kekurangan yang perlu direvisi pada season baru nantinya. Namun sebelum ke situ, mungkin kita jelaskan dulu apa yang menjadi keidentikan antara dua season tersebut. Selain tema hewan buas dan juga mystical tadi, tentu saja personilnya terdiri dari 5 orang, yang motif hewannya juga hampir identik dengan Gao Ranger, yakni Eagle, Lion, Shark, dan juga Tiger, kecuali Zio Elephant yang berwarna hijau dan tentu saja tidak sama dengan Gao Black dengan motif bisonnya. Bedanya, Red Ranger di Zyuohger justru bermotif Eagle, sementara Yellow Ranger-nya bermotif Lion, di mana seolah menukar motif hewan antara Gao Yellow dan juga Gao Red. Bahkan ada White Ranger wanita yang bermotif Tiger dan juga Blue Ranger yang bermotif Shark. Bedanya, Blue Ranger di sini adalah seorang wanita, sementara Gao Blue adalah Ranger biru laki-laki. Bahkan Six Ranger-nya sama-sama orang jahat yang berada di bawah pengaruh dan sama-sama punya motif serigala berwarna silver. Jadi seolah mengkopas habis Gao Ranger menjadi sebuah serial dengan hewan dalam bentuk kotak kardus. Jadi jika perlu dipertanyakan mengapa harus mengulang tema ala Gao Ranger, karena pendekatan yang mereka inginkan adalah toy selling yang dipengaruhi oleh popularitas game Minecraft pada kala itu. Dan oleh karena itu, bentuk hewannya memang sengaja dibuat kotak-kotak agar menjadi jawaban atas tren video game yang dimaksud. Kisiryu Sentai Ryusoulger. Nah, kalau yang satu ini merupakan duplikasi dari semua Sentai dinosaurus sebelum dirinya, di mana Kisiryu Sentai Ryusoulger adalah season bertema kesatria dinosaurus yang tentu saja sangat identik dengan Zyuranger pada tahun 1992, di mana kedua tim tersebut memiliki kostum civilian yang menyerupai kesatria Eropa kuno. Kemudian personilnya juga sama-sama terdiri dari 4 pria dan 1 wanita. Bahkan personil paling muda dalam kedua series sama-sama bermotif saber-tooth tiger. Dan uniknya lagi, henshin itemnya adalah perangkat berupa brace atau gelang yang berbentuk seperti kepala dinosaurus, di mana itu juga identik sekali dengan Dino Brace milik Bakuryu Sentai Aba Ranger. Dan soal format warna dan anggotanya, Ryusoulger mirip sekali dengan Juden Sentai Kyoryuger, yakni red, blue, pink, green, dan juga black, serta Six Ranger-nya sama-sama merupakan Ranger Gold. Bahkan mereka dalam formasi utamanya adalah penggabungan antara red, blue, dan juga pink, yang sekali lagi juga identik sekali dengan formasi Kyoryujin dalam serial Kyoryuger tadi. Dan uniknya lagi, bahwa Ryusoulger hanya berselang kurang dari 6 tahun setelah Kyoryuger, sehingga keduanya masih berada pada era atau dekade yang sama. Dan sama seperti episode yang pernah kita tayangkan dulu, bahwa selalu ada elemen dari semua Sentai dinosaurus dalam serial Ryusoulger ini, yakni Red Ranger yang bermotif Tyrannosaurus, kemudian selalu ada Black Ranger, kemudian ada kesatria kegelapan dalam wujud armor yang terkutuk, dan juga versi kehancuran dinosaurus yang berbeda-beda pada 65 juta tahun yang lalu. Sehingga tidak salah lagi bahwa Kisiryu Sentai Ryusoulger merupakan upaya penyempurnaan semua Sentai dinosaurus menjadi satu.
Mesin Sentai Kiramager. Nah, kalau yang satu ini juga punya keidentikan dalam banyak hal, bukan cuma dari tema automobilnya saja, namun dari segi helmet yang mirip dengan beberapa Sentai yang sudah ada sebelumnya. Kesan ini ditangkap oleh para netizen saat melihat bocoran gambar pertama yang di-share di medsos sebelum premiere series ini dimulai, seperti Kirame Red yang helmetnya hampir mirip seperti visor milik Aba Red, kemudian Kirame Blue yang shape visornya mirip sekali dengan Deka Red, kemudian Kirame Pink yang mirip seperti visor Gao Yellow, dan juga Kirame Yellow yang mirip seperti Ginga Blue yang visornya dibolak-balik, kemudian Kirame Green yang mirip dengan visor datar ala Boken Red, dan juga Kirame Silver yang shape visornya mirip seperti Abare Blue. Namun bukan itu yang membuat series ini sama konsepnya dengan Sentai yang tadi kita sebutkan, karena Kiramager justru seperti mengulang elemen yang sudah ada pada serial Resa Sentai ToQger, mulai dari personilnya yang berjumlah 5 orang dengan 3 pria dan 2 wanita, bahkan dengan format warna yang hampir sama pula. Kemudian sama-sama bertema kendaraan, di mana Kiramager punya tema automobil dengan gabungan motif batu kristal, sementara ToQger dengan tema kereta apinya. Namun kesamaan keduanya adalah sama-sama mengunggulkan nuansa imajinasi, pelangi, dan juga semacamnya. Bahkan Kiramager juga punya mecha berbentuk kereta. Dan juga kata Kira yang berarti cahaya atau kilauan juga sering sekali disebutkan dalam serial ToQger. Dan karena ini bernuansa cahaya, maka pastinya yang menjadi pihak antagonis adalah musuh dengan kekuatan kegelapan, dimana sekali lagi itu sama persis seperti Shadowline yang ada di serial ToQger dengan konsep serupa. Jadi bisa dibilang, Kiramager seperti memaksimalkan potensi ToQger pada season yang berbeda. Bakuage Sentai Boom-Boom-Ger, dan yang terakhir ini sama-sama bertema automobil dan menjadi upaya memaksimalkan seluruh elemen dari Sentai dengan tema serupa sebelum diri mereka, dimana tentu saja Bakuage Sentai Boom-Boom-Ger menggunakan seluruh aspek mobil-mobilan seperti halnya Karanger, tidak seperti Turbo Ranger, Bokenger, Go-Onger, atau Kiramager yang masih menyisipkan kendaraan non-mobil di dalamnya. Namun uniknya, ada tribute bagi Turbo Ranger, Karanger, dan juga Go-Onger yang tertulis pada velg mobil pada markas Boom-Boom-Ger. Namun jika bicara soal itu, banyak sekali unsur Boom-Boom-Ger yang hanyalah pengulangan atau copy paste dari Sentai automobil sebelumnya. Misalnya alat henshin yang berbentuk brace yang mirip seperti Karanger, Turbo Ranger, ataupun Goon Black dan juga Green, serta Kiramager pastinya. Kemudian gaya henshinnya yang menduplikasi gaya henshin Bokenger, yakni menggesek bagian lengannya menggunakan alat henshin masing-masing. Kemudian bahwa tim ini dimulai dengan format trio yang bertambah 2 personil additional Ranger seperti Go-Onger dengan konsep serupa. Bahkan Black Ranger di sini juga berprofesi sebagai polisi, seperti halnya Goon Black dengan profesi serupa di masa lalunya. Dan baik Go-Onger dan juga Boom-Boom-Ger sama-sama punya senjata yang berbentuk steering wheel. Dan tidak ketinggalan bahwa series ini juga bernuansa komedik ala Go-Onger dan juga Karanger. Bahkan kelompok antagonis di sini adalah alien yang kocak dan juga cenderung bodoh, yang kemudian mengingatkan kita dengan Bozok yang ada di serial Gekiso Sentai Karanger tadi. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.